Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan video pembelajaran dari mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan materi konsep dasar teori kepribadian yang mana dengan dosen pengampu yaitu Besti Nora di Putri. Baiklah, materi ini mengenai konsep dasar teori kepribadian. Jadi, ada 3 penjelasan utama. Yang pertama, ada pengertian kepribadian. Yang kedua, proses pembentukan kepribadian. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman teori kepribadian. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan pola pikir, perasaan, sikap, nilai dan kebiasaan dan perilaku yang relatif menetap serta menjadi ciri khas individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kepribadian menunjukkan siapa diri seseorang dan bagaimana ia menyesuaikan diri terhadap situasi dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadian bukan hanya perilaku yang tampak dari luar, tetapi juga mencakup proses batin seperti cara berpikir, kognitif, secara merasakan efektif, serta kecenderung bertindak proaktif. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam membentuk pola perilaku yang konsisten. Kepribadian memiliki beberapa karakter utama. Ada 4. Yang pertama ada unik. Jadi setiap individu berbeda karena memiliki kombinasi sifat yang tidak sama. Lalu yang kedua ada relatif stabil. Tidak mudah berubah dalam waktu singkat meskipun tetap dapat berkembang. Lalu yang ketiga ada dinamis, yaitu dapat mengalami perkembangan melalui pengalaman dan pembelajaran. Yang keempat ada keterganisasi, ialah aspek fisik dan psikologis saling berkaitan dan membentuk satu sistem yang utuh. Pengertian menurut para ahli, menurut Gordon Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan cara khasnya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Istilah itu disebut dengan dinamis, yang menunjukkan bahwa kepribadian terus berkembang melalui pengalaman hidup. Menurut Sigmund Freud, kepribadian merupakan hasil interaksi antara ID, dorongan naluriah, ego atau pengendalian realistis, dan superego, nilai moral. Freud menekankan bahwa pengalaman masa kecil sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dewasa. Menurut Carl Rogers, kepribadian berkembang dari konsep diri, self-concept, dan dorongan menuju aktualisasi diri. Jika seseorang memiliki pandangan positif terhadap dirinya, maka ia akan berkembang menjadi pribadi yang sehat secara psikologis. Secara umum, kepribadian dapat dipahami sebagai pola perilaku khas yang terbentuk dari interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial. 2. Proses pembentukan kepribadian. Kepribadian tidak terbentuk secara instan. Ia berkembang melalui proses panjang sejak lahir hingga dewasa melalui interaksi faktor internal dalam diri dan eksternal lingkungan. Proses ini berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. A. Faktor internal atau bawaan. 1. Hereditas atau genetik. Individu lahir dengan potensi dasar seperti temperamen, yaitu aktif, pendiam, mudah marah, sabar. 2. Tingkat kepekaan emosi. 3. Struktur biologis dan sistem saraf. B. Faktor eksternal lingkungan. 1. Keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan paling berpengaruh. Pola asuh. Otoriter. Anak bisa menjadi penakut atau agresif. Demokratis. Anak percaya diri dan mandiri. Permisif. Anak kurang disiplin. Hubungan emosional yang hangat membentuk rasa aman, harga diri, dan kepercayaan diri. 2. Sekolah. Sekolah membentuk disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kemampuan berpikir logis. Melalui interaksi sosial di sekolah, anak belajar aturan,
norma, serta keterampilan sosial yang memperkaya perkembangan kepribadiannya. 3. Teman sebaya. Pada masa remaja, kelompok teman sangat berpengaruh terhadap pembentukan identitas diri dan gaya hidup. Remaja cenderung meniru nilai dan perilaku kelompoknya untuk mendapatkan penerimaan sosial. 4. Budaya dan lingkungan sosial. Norma, adat, nilai agama, dan kebiasaan masyarakat membentuk cara berpikir serta bertindak seseorang. Budaya menentukan apa yang dianggap baik atau buruk dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman teori kepribadian. Ragaman teori kepribadian muncul karena para ahli memiliki perbedaan cara pandang dalam memahami manusia. Setiap teori lahir dari latar belakang, pengalaman, pendekatan ilmiah, serta konteks sosial yang berbeda. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya beragam teori kepribadian. Yang pertama, perbedaan pendekatan teoritis. Setiap tokoh memiliki fokus kajian yang berbeda tentang apa yang paling menentukan perilaku manusia. Pendekatan psikoanalisis dipelopori oleh Sigmund Freud menekankan peran alam bawah sadar, konflik batin, dan pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian. Lalu ada pendekatan behavioristik dikembangkan oleh B.F. Skinner menekankan bahwa kepribadian dibentuk oleh lingkungan melalui proses belajar, penguatan, reinforcement, dan hukum. Pendekatan humanistik, tokohnya seperti Charles Rogers menekankan potensi positif manusia, kebebasan memilih, dan aktualisasi diri. Pendekatan trait atau sifat berfokus pada ciri-ciri kepribadian yang relatif stabil dan dapat diukur secara ilmiah. Karena masing-masing pendekatan menyoroti aspek yang berbeda, bawah sadar, lingkungan, potensi diri, atau sifat tetap, maka muncullah berbagai teori yang beragam. Latar belakang dan pengalaman tokoh. Teori kepribadian dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, dan bidang penelitian masing-masing tokoh. Contohnya, Freud banyak menangani pasien dengan gangguan psikologis sehingga teorinya menekankan konflik dan trauma masa kecil. Sebaliknya, Rogers yang banyak bergerak di bidang konseling pendidikan lebih meningkatkan perkembangan diri yang sehat dan positif. Artinya, pengalaman pribadi ilmuwan turut mempengaruhi cara mereka memahami manusia. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring berkembangnya ilmu psikologi, biologi, dan neurologi, muncul metode penelitian yang lebih modern dan objektif. Hal ini memunculkan teori-teori baru yang lebih ilmiah dan berbasis data empiris. Misalnya, perkembangan teknologi, otak membantu memahami hubungan antara sistem saraf dan perilaku, sehingga teori kepribadian menjadi semakin luas dan mendalam. 4. Perbedaan budaya dan konteks sosial. Teori kepribadian perkembangan sesuai dengan budaya dan zaman tempat teori itu lahir. Nilai-nilai budaya barat yang menekankan individualisme mempengaruhi teori humanistik yang fokus pada kebebasan individu, sementara dalam budaya kolektif, kepribadian sering dipandang dalam hubungan dengan kelompok dan masyarakat. Perubahan sosial seperti modernisasi dan globalisasi juga mempengaruhi cara pandang terhadap kepribadian. 5. Perbedaan metode penelitian. Beberapa tokoh menggunakan metode studi kasus seperti psikoanalisis, sementara yang lain menggunakan eksperimen laboratorium atau tes psikologi. Perbedaan metode ini menghasilkan kesimpulan dan teori yang berbeda pula. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Kepribadian adalah keseluruhan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang menjadi ciri khas seseorang dalam membedakannya dari orang lain. Kepribadian tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang sejak lahir hingga dewasa, yang melibatkan interaksi antara faktor internal seperti bakat dan temperamen, dan faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup.
Selain itu, keragaman teori kepribadian muncul karena adanya perbedaan sudut pandang para ahli dalam melihat manusia, latar belakang budaya, metode penelitian, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kepribadian merupakan hasil perpaduan berbagai faktor yang berkembang secara bertahap dan dihadapi melalui berbagai pendekatan teori. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, dan berakhirlah kesimpulan tadi, maka berakhir pula video kami. One is the loneliest number that you'll ever do.